Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan kepada seluruh alam semesta. Bab 37. Selama berabad-abad, dalam seluruh pekerjaan yang telah kulakukan, setiap tahapnya telah melibatkan metode pekerjaanku. Karena alasan ini, umat terkasihku telah semakin dimurnikan dan semakin sesuai untuk kupakai. Namun karena alasan yang sama, hal yang sangat disayangkan adalah bahwa ketika metode pekerjaanku meningkat, jumlah manusia berkurang, dan ini menyebabkan mereka tenggelam dalam perenungan yang dalam. Tentu saja, pekerjaan sekarang ini tidak terkecuali, dan kebanyakan orang telah kembali terjebak di dalam perenungan. Dengan demikian, karena perubahan pada metodeku, masih ada sebagian orang yang harus mundur. Ini dapat dijelaskan dengan cara seperti ini. Hal ini merupakan sesuatu yang telah kutentukan dari semula, tetapi bukan sesuatu yang kulakukan. Sejak penciptaan, begitu banyak manusia telah jatuh, dan begitu banyak yang telah kehilangan jalan mereka sebagai akibat dari metode pekerjaanku. Namun aku tidak peduli apa yang dilakukan manusia. Apakah mereka merasa aku tidak pengasih atau terlalu kejam? Terlepas dari apakah pemahaman mereka benar atau tidak, aku menghindari untuk memberikan penjelasan. Pertama-tama, mari kita bersekutu tentang poin utama dari diskusi ini, sehingga semua orang dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh untuk mencegah mereka dari tidak memahami mengapa mereka menderita. Aku tidak akan memaksa manusia untuk menderita dalam keheningan seperti orang bisu. Sebaliknya, aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas agar mereka tidak mengeluh terhadapku. Suatu hari, aku akan membuat semua orang mengucapkan pujian yang tulus di tengah hajaran mereka. Apakah metode ini cocok untukmu? Apakah itu memenuhi tuntutan manusia? Pada pembukaan zaman hajaran, aku akan terlebih dahulu memberitahu manusia makna umum di balik zaman ini, sehingga mereka tidak menyinggungku, yaitu aku akan membuat pengaturan untuk pekerjaanku yang tidak akan diubah oleh siapapun, dan aku sama sekali tidak akan melepaskan begitu saja siapapun yang mengubahnya. Aku akan menghukum mereka. Akankah engkau mengingat hal ini? Semua ini adalah vaksinasi. Dalam metode-metode yang baru, semua manusia harus terlebih dahulu memahami bahwa tujuan yang pertama dan terutama untuk dicapai adalah memperoleh pemahaman tentang kondisi mereka yang sebenarnya. Sebelum mendapatkan sedikit pemahaman tentang dirinya sendiri, tak seorang pun akan diizinkan untuk berbicara sembarangan di dalam gereja, dan aku pasti akan menghajar siapapun yang melanggar aturan ini. Mulai sekarang dan seterusnya, semua rasul akan didaftarkan dalam gereja-gereja dan dilarang berpindah ke sana kemari sesuka hati, yang akan membuahkan sedikit hasil. Mereka semua tampaknya memenuhi tugas mereka, tetapi sebenarnya menipuku.
Terlepas dari apa yang terjadi, masa sekarang ini semuanya berada di masa lalu dan tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Untuk selanjutnya, istilah rasul akan dihapuskan dan tidak pernah digunakan lagi, sehingga semua manusia dapat turun dari kedudukan mereka dan dapat mengenal diri mereka sendiri. Ini tentu saja adalah demi keselamatan mereka. Kedudukan bukanlah mahkota, itu hanyalah sebutan. Apakah engkau memahami maksudku? Mereka yang memimpin gereja akan tetap menjalani kehidupan bergereja di dalam gereja mereka masing-masing, meskipun tentu saja ini bukanlah sebuah aturan yang kaku. Jika diperlukan, mereka dapat mengunjungi gereja-gereja dalam koordinasi dengan rasul-rasul sebelumnya. Hal yang paling penting adalah bahwa persekutuan dalam gereja harus ditingkatkan, kecuali jika tak seorang pun dari jemaat mereka yang benar-benar menjalani kehidupan bergereja. Meskipun demikian, aku harus menekankan bahwa engkau semua harus bersatu dalam pengenalan diri sendiri dan dalam pemberontakan melawan si naga merah yang sangat besar. Inilah kehendakku. Berapa banyak yang dikatakan orang tidaklah penting. Sebaliknya, yang terpenting adalah agar semua umatku mampu berkumpul bersama sebagai satu kesatuan. Karena itulah satu-satunya cara untuk sungguh-sungguh menjadi kesaksian. Di masa lalu, semua orang berkata bahwa mereka akan mengenal diri mereka sendiri, tetapi aku sudah mengucapkan firman yang tak terhitung banyaknya. Dan seberapa banyakkah engkau semua sudah memahami dirimu sendiri? Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin sulit baginya untuk mengesampingkan dirinya sendiri. Semakin besar harapan seseorang, semakin dia akan menderita ketika dihajar. Inilah penyelamatanku atas umat manusia. Apakah engkau mengerti? Jangan hanya menerima hal ini dari apa yang tampak di permukaannya. Melakukan itu berarti terlalu dangkal dan tidak ada nilainya. Apakah engkau memahami konotasi utamanya di sini? Jika jemaat gereja benar-benar mampu memahami diri mereka sendiri, ini akan menunjukkan bahwa jenis orang-orang semacam itu benar-benar mengasihiku. Artinya, jika engkau tidak memecah roti dengan orang, engkau tidak akan memahami kesulitan mereka. Bagaimana engkau menafsirkan perkataan itu? Pada akhirnya, aku akan membuat semua manusia mengenal diri mereka sendiri selama masa hajaran mereka dan membuat mereka bernyanyi dan tertawa sementara hajaran itu berlangsung. Maukah engkau benar-benar memiliki iman untuk memuaskanku? Jadi apa yang seharusnya engkau semua lakukan dalam penerapanmu? Mulai sekarang, urusan masing-masing gereja akan ditangani oleh orang-orang yang tepat dalam gereja itu, dan para rasul hanya akan menjalani kehidupan bergereja. Inilah yang disebut mengalami kehidupan. Apakah engkau mengerti? Sebelum hajaran secara resmi datang kepada umat manusia, aku terlebih dahulu akan melakukan pekerjaan pendahuluan pada diri manusia, sehingga pada akhirnya mereka semua dapat memuaskanku. Bahkan bagi mereka yang akan mundur, mereka harus menderita dan menyelesaikan kesaksian mereka sebelum pergi. Jika tidak,
Aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Ini menunjukkan watakku yang tidak menoleransi pelanggaran manusia, serta watakku yang menyelesaikan apa yang kukatakan. Dengan demikian, aku akan telah menggenapi janjiku bahwa aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan, dan apa yang kukatakan akan dilakukan, dan apa yang kulakukan akan bertahan selamanya. Saat firman keluar dari mulutku, demikian pula rohku memulai pekerjaannya. Siapa yang berani dengan sengaja bermain-main dengan mainan yang mereka pegang di tangan mereka? Semua orang harus dengan hormat dan taat menerima hajaranku. Siapakah yang mampu melarikan diri darinya? Mungkinkah ada jalan lain selain jalanku? Hari ini aku telah mengizinkanmu berada di bumi, dan engkau bersukacita. Esok, aku akan mengizinkanmu masuk ke dalam surga, dan engkau akan memberikan pujian. Lusa, aku akan menempatkanmu di bawah tanah, di mana engkau akan dihajar. Bukankah semua ini adalah tuntutan pekerjaanku? Siapa yang tidak mengalami kemalangan dan menerima berkat demi tuntutanku? Dapatkah engkau semua dikecualikan? Sebagai umatku di bumi, apa yang seharusnya kau lakukan demi tuntutanku dan kehendakku? Mungkinkah engkau secara verbal memuji namaku yang kudus, sementara membenciku di dalam hatimu? Melakukan pekerjaan bagiku dan memuaskan hatiku, serta memahami dirimu sendiri dan memberontak melawan si naga merah yang sangat besar. Semua ini bukanlah tugas yang mudah, dan engkau harus membayar harga untuk melakukannya. Ketika aku katakan harga, menurutmu apa yang kumaksudkan? Aku tidak akan mendiskusikan hal ini sekarang, dan aku tidak akan memberikan jawaban langsung kepada manusia. Sebaliknya, aku akan membiarkan mereka memikirkannya sendiri secara saksama, dan setelah itu menjawab pertanyaan-pertanyaanku secara praktis melalui tindakan dan perilaku mereka. Dapatkah engkau melakukan itu?